Sambutan supporter timnas tatap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coach Sintayong nyatakan siap, Nathan Chuawan jadi teladan, masa depan karir Dewal semakin cerah. Jaitzes kembali cetak gol berkelas, asuhan Coach Sintayong versus Jesus Casas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rombongan timnas Indonesia U23 kini telah kembali ke tanah air, tepatnya pada Sabtu 11 Mei 2024. Sekelompok supporter Ultras Garuda pun menyambut baik anak asuh Coach Sintayong itu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, timnas Indonesia U23 baru saja menyudahi pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024. Hasil tersebut membuat Garuda Muda tak bisa berkompetisi di Olimpiade. Namun dukungan dari supporter tetap besar. Hal itu terlihat dari riuhnya sambutan sekelompok Ultras Garuda kepada timnas Indonesia U23 di Bandara Soekarno-Hatta. Yel-yel pun diteriakkan oleh para supporter timnas Indonesia U23 seketika Witan Sulaiman DKK kembali ke tanah air. Selain itu, mereka pun juga berharap Coach Sintayong bisa mengalahkan timnas Irak dan Filipina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni mendatang. Ya, timnas Indonesia U23 beserta staf pelatih dan ofisial tim tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada pernak-pernik sambutan, tetapi penjagaan ekstra ketat tetap dilakukan. Coach Sintayong secara resmi menyatakan siap menerima perpanjangan kontrak dari PSSI untuk timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan Coach Sintayong setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Sabtu 11 Mei 2024. Namun, Coach Sintayong menyebut belum ada kesepakatan dengan PSSI. Jadi memang tidak bisa dibicarakan sekarang karena memang baru selesai juga pertandingan kemarin. Jadi baru bisa dibicarakan nanti, kata Coach Sintayong saat wawancara di bandara. Dan dari pembicaraan yang baik sebelumnya dengan Pak Erik, saya akan bersama dengan PSSI sampai tahun 2027, kata sang pelatih menjelaskan. Ya, sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menawarkan perpanjangan kontrak ke Coach Sintayong setelah ia berhasil lolos ke babak grup Piala Asia U23 2024. Saat perpanjangan kontrak selama 6 bulan pada tahun 2023 lalu, Erick Thohir menetapkan 2 target ke Coach Sintayong. Alhasil, kedua target tersebut pun dapat dipenuhi oleh Coach Sintayong. Kemungkinan besar kesepakatan kontrak baru itu akan dibahas sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni nanti, di mana besaran kontrak dan target akan disepakati terlebih dahulu. Pelatih timnas Indonesia U23 Coach Sintayong meminta pemain lokal untuk menjadikan Nathan Chuawan sebagai teladan. Pasalnya, Nathan Chuawan tersebut menunjukkan performa konsisten bersama skuad Garuda Muda. Ya, diketahui pemain serba bisa milik SC Heerenveen itu selalu menjadi andalan Coach Sintayong, baik di Piala Asia U23 2024 maupun di laga playoff Olimpiade Paris 2024. Berbagai aksinya menjadi sorotan ketika ia memberikan petuah pada rekan-rekan setimnya di tengah pertandingan. Untuk Nathan, hal seperti itu pemain kita harus belajar, seperti ada budaya tidak saling menyalahkan di lapangan untuk pemain Indonesia. Artinya tidak ada komunikasi, ucap Coach Sintayong. Memang paling penting taktik bicara dari taktik lain, tetapi pemain lokal kita terlalu diam, sahutnya lagi. Ya, Nathan Chuawan diketahui bisa menjalani beberapa peran sebagai bek tengah, bek sayap, dan gelandang. Bahkan pemain tersebut juga 2 kali menggantikan posisi Hernando Ari di garis terakhir pertahanan. Kini, Nathan Chuawan kabarnya kembali ke SC Heerenveen untuk menjalani sisa pertandingan di Liga Eredivisie Belanda. Setelah itu, Nathan juga berkesempatan kembali dipanggil oleh Coach Sintayong ketika Indonesia melawan Irak dan Filipina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni mendatang. Calon pemain timnas Indonesia, Jairul Dewal kabarnya resmi meninggalkan Crystal Palace di akhir musim 2023-2024 ini. Keputusan ini diambil karena sang gelandang ini tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari Crystal Palace yang berakhir pada 30 Juni 2024. Hal itu sekaligus mengakhiri petualangan 7 musim Jairul Dewal bersama Crystal Palace, di mana ia ditangkan Crystal Palace dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas 2017 harga 9 juta euro. Selama 7 tahun memperkuat Crystal Palace, Jairul ini tampil 95 pertandingan.
Di musim ini, Jairo tampil 11 kali di semua ajang bersama Crystal Palace. Dari 11 laga itu, 8 diantaranya tersaji di Premier League. Lantas, kemana Jairo Dewal selanjutnya akan berlabuh? Ya, berdasarkan informasi dari Fabrizio Romano beberapa bulan lalu, Jairo Dewal akan bergabung dengan klub Premier League lainnya. Di antaranya adalah Brighton. Kabarnya, Jairo Dewal akan dikontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Sekarang harapannya, masa depan Jairo Dewal bisa segera ditentukan. Dengan begitu, ia diprediksi akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 ini dengan situasi hati yang menyenangkan. Menurut interview yang kemudian diunggah akun pemain keturunan.id, kabarnya Jairo mengiyakan saat ditanya akan tiba di Indonesia akhir Mei 2024 atau tidak. Ia mengaku akan tiba di Indonesia pada akhir Mei 2024 ini jika tidak ada aral melintang. Back timnas Indonesia, Jay Itzes berhasil mencetak gol saat membela Venezia di pekan terakhir Seri B, di mana Venezia pada akhirnya harus mengakui keunggulan sang lawan dengan skor akhir 1-2. Ya, diketahui tim Venezia butuh kemenangan demi bisa meraih tiket otomatis promosi ke Seri A, di mana Venezia bersaing ketat dengan Como 1907 yang juga punya peluang lolos ke Seri A. Asa Venezia untuk promosi terbuka lebar di menit ke-17, di mana Jay Itzes berhasil mencetak gol lewat sepakan pojok dan membawa Venezia unggul 1-0 hingga akhir babak pertama. Namun situasi berbalik masuk di babak kedua, di mana sang lawan berhasil mencetak gol dalam tempo 5 menit saja. Jay Itzes pun ditarik keluar pada menit ke-84. Petaka menimpa Venezia di injury time setelah back mereka terkena kartu merah. Alhasil Venezia gagal mengejar ketertinggalan hingga peluit panjang berbunyi. Skor 2-1 menjadi hasil akhir pertandingan. Kekalahan ini memastikan Venezia finish di urutan ketiga klasemen Seri B dengan 70 poin. Venezia pun harus melakukan babak playoff demi bisa meraih 1 tiket promosi tersisa. Setelah menjalani pertandingan panjang di Piala Asia U23 2024 di Qatar, Coach Sintayong selanjutnya akan kembali fokus di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Irak dan Filipina. Jika melihat performa tim Merah Putih di laga sebelumnya kontra timnas Vietnam, tentu laga selanjutnya sangat menjanjikan untuk melawan Irak dan Filipina. Ya, di sisi lain, sebelumnya pelatih timnas Irak, Jesus Casas, disebut ketar-ketir jika timnas Indonesia bisa bermain full tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, sebab skuad Garuda Muda bisa saja meraih kemenangan. Ya, seperti diketahui, performa timnas Indonesia memang tengah on fire di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Vietnam kemarin. Di dalam 2 laga itu, tim Merah Putih sukses menyapu bersih keduanya dengan kemenangan. 2 kemenangan itu tidak terlepas dari salah satunya adanya tambahan pemain keturunan yang membela tim Merah Putih. Mereka seperti Jay Itzes, Nathan Chuawon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Dalam laga itu, hasilnya keempat pemain anyar tersebut memberikan kontribusinya masing-masing yang cukup menarik. Meski begitu, dalam 2 laga tersebut, timnas Indonesia tidak sekalipun bermain full tim dengan semua pemain keturunan yang ada. Pemain-pemain seperti Jordi Amat dan Sen Petinama tidak ikut bergabung ke skuad tim Merah Putih saat itu. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka memiliki pemain di Eropa. Performa mereka terus meningkat, kata Jesus Casas dilansir dari Gals Selasa 2 April 2024 lalu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.